اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini satu kesempatan yang baik. Kita masih bisa bersilaturahim walaupun secara online ya, tetapi mudah-mudahan tetap ada keberkahan. Apalagi kita saat ini membahas satu solusi untuk diri kita, ahli keluarga kita, dan umat Islam seluruh alam, seluruh penjuru dunia. Karena kita mau berbagi tentang satu rahasia bagaimana kita dapat mendakwahkan syafaat daripada Quran ini, tentang pentingnya memahami atau tadabbur Quran ini kepada 1,5 miliar umat Islam di seluruh dunia. Sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah SWT beri keberkahan dari awal sampai akhir. Baik, saya izin untuk share screen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita berada di satu zaman, yaitu era digital. Dan saat ini, kalau kita lihat, memang kita dalam kondisi sedang berjuang, berjihad. Nah, ada jihad yang memang sedang kontak fisik, tetapi juga ada jihad yang sifatnya cyber. Nah, kalau umat Islam tidak menyadari dengan keadaan ini, maka kita akan hanya menjadi orang yang selalu jadi objek yang selalu diberikan serangan-serangan. Nah, tanpa sadar, teknologi akan bisa membinasakan kita juga, atau memudarati kita juga, ataupun menggerogoti kekuatan Islam kita, kekuatan iman. Nah, disinilah pentingnya kita ada satu usaha juga, jihad. Nah, jihadul akbarnya apa? Bagaimana kita mengajak diri kita untuk menahan hawa nafsu, dan juga kita menggunakan justru teknologi tadi sebagai kekuatan untuk membangun kesadaran umat Islam. Tentang apa itu? Tentang edukasi kepada Al-Quran. Kalau kita lihat bahwa kita memang saat ini ada satu permasalahan besar. Kenapa kita berani sebut ini permasalahan besar? Karena memang saat ini bahwa Al-Quran atau kitab suci Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup bagi kaum muslimin. Tetapi bagaimana sekiranya Al-Quran ini jauh dari kehidupan umat manusia, jauh dari kehidupan umat muslim itu sendiri? Loh, kok bisa begitu? Ya, karena kita lihat. Karena faktanya hari ini kitab yang paling banyak dibaca dan dihafal adalah Al-Quran. Tetapi kita masih belum bisa memahami apa yang kita baca. Permasalahan ini bukan sekedar diri kita, bukan sekedar di keluarga kita, tetapi umat Islam seluruh dunia. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menghendaki diri kita ini membaca daripada setiap pesan-pesan yang terkandung dalam ayat Al-Quran itu, disertai dengan adanya tadabbur, disertai dengan adanya satu penghayatan. Kan perintah Allah seperti itu dalam surat An-Nisa. Afala yatadabbaruna al-Quran. Patutkah mereka bersikap demikian, tidak mau memikirkan atau mentadaburi isi Al-Quran gitu. Karena Allah menghendaki bagaimana Al-Quran ini yang memang dari awal daripada surat Al-Baqarah adalah hudal lil muttaqin. Al-Quran ini menjadi petunjuk ataupun pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman gitu. Tapi persoalannya adalah bagaimana Al-Quran bisa akan menjadi pedoman hidup kalau dia sendiri tidak bisa mengerti atau tidak memahami apa yang dibaca. Nah, belum lagi ada permasalahan lain, justru masih ada juga sebagian dari kalangan muslim ini justru malah tidak mau membaca sama sekali. Nah, ini kan lebih pelik lagi itu. Maka harus ada yang memberikan solusi atas permasalahan ini. Kalau tidak, lama-kelamaan umat Islam maka akan jauh dari Al-Quran, maka Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai pedoman hidup. Justru inilah akan menjadi awal kebinasaan umat Islam. Ketika umat Islam jauh daripada Al-Quran, ketika umat Islam tidak menjadikan Al-Quran di depan, di hadapannya, maka ini yang jadi permasalahan besar. Oke, ini seperti yang saya bilang tadi, bukan permasalahan kita saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Ada 2,5
2 miliar muslim, tetapi faktanya baru 400 juta yang bisa memahami bahasa Arab Al-Quran. Maka ada selisih di sini, sekitar 1,6 miliar. Inilah tugas kita. Tapi dalam memberikan solusi ini kan kita harus butuh strategi ya, karena ada kaidahnya dalam berdakwah ini juga. Nah, kalau kita ajak umat Islam ini kepada secara langsung, ayo kita memahami Al-Quran. Nah, mereka dalam bawah pikiran bawah sadarnya adalah, wah Al-Quran 30 juz, 6.000 ayat, 114 surat. Maka kalau secara langsung itu mereka akan juga justru jauh, malah makin jauh. Nah, kita harus bisa memberikan solusi yang benar-benar efektif dan mudah, dan mereka secara tidak sadar pada hakikatnya sedang mendekatkan diri kepada Al-Quran itu sendiri. Inilah yang menjadi pikir kita bersama, bahwa kita memiliki visi bagaimana 100 juta umat Islam atau umat manusia paham makna Al-Quran. Tetapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus berjemaah ini. Oleh karena itu dikonseplah satu cara bagaimana ketika kita memberikan solusinya ini, yaitu berupa dengan satu metode dengan aplikasi Tin-Quran ini, umat Islam bisa memahami, mulai menyadari bahwa pentingnya untuk mentadaburi Al-Quran. Alhamdulillah, Allah SWT sudah memberikan satu bukti bahwasanya Allah memberikan kemudahan untuk umat akhir zaman untuk mempelajari Al-Quran. Sehingga ini tidak ada lagi kesempatan kita untuk beralasan gitu kan. Nah, salah satunya Allah menjadikan ini salah satu perusahaan yang terpilih nih. Ada Think Awesome dari Sendirian Berhad di Malaysia yang sudah meluncurkan produk yaitu edukasi teknologi, yaitu Think Quran, yang mana mereka memang punya kompeten di bidangnya. Nah, mereka punya penghargaan-penghargaan, sudah mendapatkan penghargaan, dan mereka bergerak di edukasi dan teknologi yang inovatif. Nah, ini kita bersyukur nih, ini satu keberkahan untuk umat Islam akhir zaman. Kalau kita lihat, semua payung hukum sudah selesai. Nah, sudah ada izin akta jualannya juga. Nah, kalau kita bicara kepada Tin-Qurannya tadi. Dan ini kita nggak perlu ragu, karena konsep yang dipakai oleh Tin-Quran dalam mendistribusikan, untuk mendistribusikan Tin-Quran ini ke 1,6 miliar dengan cara konsep halal network affiliate. Jadi ini bukan MLM ya, bukan multi level. Nah, memang ini direct selling. Tapi di sini sudah dijelaskan bahwa di sini adalah bukan skema piramid. Nah, di sini dijelaskan ada akta jual langsung dan skim anti piramid. Nah, karena kebanyakan orang, apalagi di Indonesia kan, dari awal mereka takut, wah ini multi level dan skemanya adalah piramid. Nah, sehingga yang di atas akan menikmati. Tidak. Nah, kemudian yang dahsyatnya lagi adalah perusahaan ini sudah menyiapkan. Nah, jadi di Think Awesome ini, ketika mereka membuat atau melakukan riset bagaimana untuk memunculkan Tin-Quran ini, bukan mereka ujuk-ujuk karena mereka pakar teknologi terus buat seenaknya, enggak. Justru mereka menghadirkan pakar-pakar di bidang ilmu bahasa Arab, penterjemahannya, semuanya. Dan untuk pendistribusian juga, untuk bagaimana Tin-Quran ini bisa tersebar ke seluruh dunia, artinya ada konsep atau mekanisme pemasarannya. Nah, mekanisme pemasaran ini pun sudah ditilik oleh ahlinya, pakarnya. Nah, kalau di sini kan kita lihat sertifikat patuh syariah, dan ini sudah ditilik oleh Ustadz Dr. Zaharuddin Abdurrahman yang memang kepakarannya, beliau sebagai Bank Syariah di Malaysia ya. Kemudian dia adalah Komisi Sekuritas Malaysia. Nah, kita sudah aman. Artinya di samping sini, ini sudah ada lampu hijau buat kita. Nah, indikator muslimin adalah untuk mendapatkan hasil yang berkah, thayyibah, berkah, ada fatwa ulama tentang menjelaskan bahwa produknya halal. Nah, kalau produk pastilah ya, ini kan Quran. La raiba fi. La raiba fi, kemudian semua ditilik. Paket langganannya, struktur untuk mekanisme pemasarannya, kemudian kontrak, akad-akad jual belinya, hubungan antara para pemilik Quran Center dengan perusahaan, dan sistem kelayakan untuk pembagian hasilnya. Nah, jadi begini, Bapak dan Ibu ya, kalau kita mengikuti kaidah ya, kaidah dakwahnya Nabi pun, basyiru wala tunafiru, berikan kabar gembira
Jangan membuat mereka takut. Kalau hari ini kita ajak kaum muslim, yuk kita sebarkan Al-Quran. Mereka kebayang mungkin, waduh, saya harus banyak mengorbankan waktu saya. Sedangkan mereka belum ada kecintaan pada Al-Quran. Maka harus ada cara. Nah, alhamdulillah dengan kejeniusannya, founder daripada Tim Quran ini sudah menyiapkan satu konsep pemasarannya, sehingga umat Islam juga selain mereka di saat yang sama mereka belajar menggunakan Tim Quran, dan untuk mensyiarkannya pun mereka dapat pahala secara langsung dari Allah, kemudian dapat reward. Nah, karena di sini ada peluang muamalahnya. Nah, oleh karena itu dibuatlah kepatuhan syariah ini, dikeluarkanlah kepatuhan syariah. Oke, baik, sedikit preview tentang produknya. Kalau kita lihat di sini, seperti saya bilang tadi, umat Islam belum ada kesiapan. Yuk, kita dakwahkan kepada Al-Quran. Wah, mereka lari. Yuk, kita pelajari Al-Quran. Kebayang. Kalau di sini ada data 77.429 kosakata. Bulat-bulat kita kasih tahu mereka, yuk, kita hafalkan ini makna. Kita perlu mentadaburin. Di sini ada 77.000 kosakata. Wah, langsung kebayang. Mereka akan lari, akan jauh. Bagaimana caranya? Ini pun difikirkan oleh perusahaan. Nah, jadi ada Al-Quran ini kan terbentuk dari kata-kata atau kosakata yang berulang. Maka di sini program dari Tim Quran adalah fokus kepada perkataan atau mufradat yang berulang. Dan di sini sudah di riset ada 1.000 kosakata yang mana ketika kita mahir dengan menghafal, belajar, kemudian kita betul-betul mahir dalam penghafalannya, 1.000 perkataan saja, 1.000 kosakata saja, maka kita bisa memahami 80% daripada Al-Quran. Nah, ini satu keefektifan daripada metode Tim Quran ini. Menggunakan apa? Metode gamifikasi yang menyenangkan. Nah, kalau kita lihat di sini ada simulasi ya. 4 kosakata ini, kalau kita pelajarin saat ini pun, fi artinya di, allazi yang artinya yang, sama artinya langit, kemudian min artinya dari. Akhirnya melalui teknologi, dengan adanya AI, ini dimunculkan data. Melalui kita mempelajari 4 kosakata ini, ternyata ini ada 6.679 kali pengulangan di dalam Al-Quran. Nah, sehingga kita, walaupun mempelajari saat ini 4 kosakata ini, kita bisa mencakup 9,1% daripada Al-Quran. Dan kita nggak menyangka kan sebelumnya, bahwa ternyata yang ada di dalam keempat ini ada di banyak tempat pengulangan di ayat-ayat sebelumnya, dan ini bisa kita pelajarin secara langsung. Begitulah satu metode yang digunakan oleh Tim Quran. Tidak menyulitkan gitu. Artinya kita memberikan cara yang paling mudah, solusi yang menyenangkan untuk umat Islam. Metodenya mudah. Kita cukup meluangkan waktu 15 menit setiap hari. Dan memang ini dibuat secara kompleks, sekalipun orang-orang yang menggunakan Tim Quran ini tanpa memiliki dasar bahasa Arab sebelumnya. Bahkan belum, maaf kata nih, orang yang belum bisa ngaji pun bisa memanfaatkan Tim Quran untuk dia bisa mengetahui apa makna, apa penyebutan kosakata kul misalnya, suduri, itu kan ada fitur di dalam Tim Quran ini. Ketika mereka klik itu, maka akan ada penyebutan lafaz, cara melafazkan yang betul. Nah, artinya apa? Akan terbatu dia untuk terdorong bagaimana mempelajari daripada penyebutan bahasa Arab. Kemudian ini cocok semua umur. Alhamdulillah, untuk anak-anak ini cocok, untuk yang remaja cocok, orang pensiunan, orang sibuk, orang yang masa tua renta. Nah, ini sangat cocok. Bahkan untuk orang ahli masjid pun insya Allah cocok. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang faktanya kalau Bapak Ibu mau jujur, kita sendiri jangan-jangan orang yang sudah 20 tahun sholat, tetapi ketika ditanya apa makna ghairil maghdubi alaihim, nah, jangan-jangan kita masih belum tahu gitu kan. Nah, kita nggak perlu mengkoreksi orang lain, tetapi lebih baik kita mengkoreksi diri kita. Sejauh mana hari ini kita sholat, tapi bisa menghayatin apa yang kita baca dalam sholat. Sejauh mana hari ini kita membaca doa, tetapi kita bisa paham apa yang kita doa. Nah, ketika hari ini kita berdoa, terkadang kita nggak tahu apa yang kita doakan itu. Nah, inilah pentingnya kita memahami daripada kosakata bahasa Arab. Dan ini Tim Quran menjadi jalan untuk umat Islam belajar dengan mudah. Apa kelebihan daripada Tim Quran? Tentunya metodenya mudah. Nah, ada satu konsep pembelajaran di sini, mulai dari pertama, misalnya ada 79 modul.
modul pertama surat Anas, walaupun 5 kosakata yang pertama dibelajarin, ternyata dalam 2 menit dia bisa menghafal 10.140 kosakata. Ini sedemikian rupa mudahnya daripada konsep belajar di Al-Quran ini. Kemudian orang akan mudah berkesan karena fokus pada kalimat Al-Quran yang paling sering diulang. Surat Anas saja mungkin kita masih banyak belum tahu apa artinya suduri, apa artinya Anas, apa artinya al-jinnat itu. Tapi begitu orang memainkan Al-Quran walaupun baru 15 menit pertama, mereka insya Allah sudah bisa melekat. Sehingga nanti ketika sholat, baca surat Anas bisa nampak terbayang apa makna yang dia baca. Kemudian insya Allah akan cepat mahir karena memang di sini dalam setiap modul ada satu pola bagaimana ketika pertama kali adalah kita mempelajarinya, kemudian kita praktek, kemudian kita menghafal. Jadi ada fitur-fitur semua. Bukan sekedar kita mau cepat, bukan sekedar kita tahu, misalnya ada 1000 kosakata langsung kita habisin dalam seminggu, tetapi kita nggak mahir. Nah, disinilah kemahiran itu akan bisa kita latih karena di situ ada fitur praktis, sehingga kita ada pengulangan-pengulangan. Akan ada pertanyaan yang random, yang opposite, tanya dibalik. Terkadang sesekali bahasa Arabnya, kemudian artinya, terkadang artinya dulu, kemudian bahasa Arabnya, atau kemudian menyamakan ataupun memasangkan kosakata seperti itu. Insya Allah kita akan lebih cepat mahir. Bapak Dim ya, kalau kita lihat harga yang ditampilkan ini dengan suatu manfaat yang luar biasa, ini jauh-jauh sangat murah. Apalagi kalau memang di hati kita ada kecintaan kepada Al-Quran ini sendiri. Tetapi kita bisa memberikan satu pandangan kepada orang-orang di sekitar kita, kenapa ini murah? Kenapa ini begitu murah seperti ini? Kan kita ingin menyebarkan Al-Quran ke seluruh dunia. Nah, jadi kalau di Indonesia, kita bisa sampaikan bahwa ini kalau orang masuk ke website secara resmi, maka dia akan dapat angka 1,3. Murah ini Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan kepada satu kursus online juga yang mereka dipungut biaya bulanan, bahkan ada 3 semester. Kemudian bisa nggak bisa, ya mungkin itu kekurangannya gitu. Tapi di sini kita diberikan hanya 1 kali seumur hidup kita bisa menerima manfaat daripada Al-Quran karena akan ada update. Hari ini memang baru 4 bahasa ya yang ada di Al-Quran, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Turki. Jadi artinya dengan harga sedemikian menarik ini kita bisa mempelajari 4 bahasa, 4 negara ini sebenarnya. Nah, jadi ini sangat-sangat murah. Kemudian ternyata perusahaan memberikan, karena konsepnya tadi adalah Halal Network Affiliate, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada orang yang mengundang, ternyata kita bisa mendapatkan potongan harga 300.000 lagi. Jadi orang yang berminat untuk mempelajari Al-Quran ini menggunakan Al-Quran Plus, yang artinya bebas dia gunakan selama seumur hidup, dengan update-nya, dengan segala kebaikannya, fitur-fiturnya, dan ini akan dilengkapi sampai 25 bahasa. Nah, sebenarnya Al-Quran ini belum sempurna lagi, masih 60-70%. Jadi akan terus dikembangkan. Nah, alhamdulillah sejauh ini manfaatnya luar biasa. Untuk harga sudah ada penghematan 300.000, kita cukup meluangkan biaya 1.099.000 dengan sebuah kebaikan yang luar biasa. Nah, ini yang ingin kita dapatkan sebenarnya. Ketika umat Islam menggunakan Al-Quran, berarti kita menjadi wasilah. Ada 2 amal yang akan terjadi di situ. Yaitu apa? Amal diri kita, ahli keluarga kita, ataupun orang-orang tetangga kita, ahli masjid kita, ataupun teman-teman satu kantor kita yang kita kenalkan kepada Al-Quran, maka mereka akan mengamalkan satu hadis ini. Mereka akan menjadi orang yang mempelajari Al-Quran. Dan kita ketika menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran ini, insya Allah kita menjadi wasilah, orang yang menjadi perantara agar orang lain juga ikut belajar Al-Quran. Artinya kita menjadi orang yang mengajarkan Quran juga. Di sinilah ada satu peluang luar biasa. Kita dapat muamalahnya, tetapi kita juga dapat pahalanya. Nah, kan dalam satu platform ini ada 2 kebaikan.
Dan inilah yang Nabi SAW sebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Siapa yang nggak mau itu? Yang disebutkan Nabi menjadi orang-orang sebaik-baik orang di antaramu. Nah, oke, tadi adalah sebuah kita bahas tentang produk yang memberikan solusi untuk umat Islam. Solusi untuk belajar kepada Al-Quran. Nah, kembali kepada kaidah dakwah tadi. Ternyata Bapak Ibu, selain kita bertugas untuk belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkannya, sebenarnya pada saat yang sama kita ini sebagai pewaris daripada Al-Quran juga punya tanggung jawab untuk mendakwakan Al-Quran. Nah, sekarang Tim Quran ini kan berhubungan dengan Al-Quran nih. Tetapi bagaimana caranya kita punya satu trigger, satu pemicu. Nah, tetapi permasalahan umat Islam ini juga bukan rupa-rupanya bukan sekadar masalah Qurannya sendiri, bukan masalah mereka enggan untuk belajar, tapi mereka juga ada permasalahan lain, yaitu apa? Permasalahan ekonomi. Nah, Tim Quran ini membantu kita sekaligus kita belajar Al-Quran juga kita bisa memperbaiki ekonomi kita. Ya, kita sadarlah hari ini sejak tsunami Covid 2020 semua terkena dampak, umat Islam banyak yang kebingungan, maka disinilah kita bisa melihat di antara rekan kita, mungkin antara keluarga kita yang mereka juga butuh, selain butuh bantuan untuk mereka bisa kita bangkitkan spiritualnya, tetapi kita juga bisa bangkitkan ekonomi mereka. Nah, ini kita penawarannya luar biasa nih. Kita tinggal cari kepada mereka, lihat hot buttonnya mana. Kalau mereka memang ada minatnya kepada tingkurannya, berarti kita tawarkan kepada mereka cara hemat untuk mendapatkan tingkuran. Tetapi kalau mereka bisa melihat, wah ini produk yang bermanfaat, memang ini dibutuhkan oleh 1,5 miliar. Dan mereka langsung kebayang ini potensinya luar biasa. Berarti kita bisa bongkar bagaimana potensi muamalahnya. Nah, di sini ya. Ini adalah pulang muamalah yang disebutnya bahkan King of Bonds Plan. Jadi tadi selesai ya untuk masalah produk, sekarang kita bahas tentang bab muamalahnya. Siapa yang telah menggunakan ataupun yang bersama dengan Tim Quran? Nah, ini kalau di Malaysia ada Universitas Malaysia, ada CryptoCode, ada PPIM dan lain Al-Azhar Syariah. Nah, jadi ini Al-Azhar Syariah adalah konsultannya langsung penilik. Nah, jadi kita sudah diawasi oleh orang yang pakarnya, sudah mendapatkan fatwa daripada Fatwa Syariah. Kemudian ada semua banyak ini. Ini di Malaysia. Bagaimana di Indonesia? Sebenarnya Indonesia sedang bergerak ini. Kita adalah orang-orang awalun untuk mempersiapkan bagaimana lebih banyak lagi mungkin sekolah, mungkin masjid, mungkin pondok pesantren yang hari ini Bapak Ibu di luar sana sedang kebingungan bagaimana untuk meningkatkan ataupun menghasilkan pendapatan untuk bisa membiayai operasional mungkin masjid mereka, mungkin sekolah mereka, mungkin pondok pesantren mereka. Justru disinilah kesempatan kita. Dan kita alhamdulillah kemarin di Bandung sendiri sudah berjumpa bersama Syamil Quran. Nah, beliau kan membawahi beberapa 500 sekolah dan itu tanggapannya positif. Dan di Padang sendiri sudah ada Syekh Elvi Syam, ya, dia punya pondok pesantren dan membina beberapa TV, gitu kan, TV YouTube gitu seperti itu. Dan beliau merasakan dampak luar biasa daripada Tim Quran. Nah, artinya ini kita masih punya kesempatan bagaimana di Indonesia akan lebih banyak beserta dengan kita. Oke, baik. Apa yang didapat oleh seorang yang bergabung bersama Tim Quran? Nah, jadi inilah Bapak Ibu, Think Awesome memberikan kesempatan kepada kita bagaimana kita ikut bergabung menjadi mitra official resmi ya ataupun partner resmi daripada Think Quran ini. Dengan cara bagaimana kita bergabung menjadi pemilik Quran Center. Apa yang akan kita dapat? Pertama, kita akan dapat laba retail. Jadi kita kan ini akarnya sebagai penerus ya, pendistribusi daripada Tim Quran ini yang bisa mensuplai ke 1,5 miliar. Jadi affiliate-nya global. Jadi ketika kita bergabung
sebagai pemilik Quran Center, kita akan mendapatkan barcode ini. Nah, ini nih hal yang luar biasa. Ataupun link ini di bawahnya. Ada link di mana kita bisa mengenerate landing page dengan berbagai bahasa. Nah, kalau tadi ada 4 bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggris. Kalau kita mau mengiklankannya atau mengkampanyekan kepada teman-teman kita di Amerika, di Eropa, itu bisa pakai bahasa Inggris. Ataupun mau langsung yang berbahasa Turki. Nah, karena sudah ada bahasa Turki juga. Ketika mereka melakukan transaksi, ini bermanfaat. Nah, mungkin di satu keluarga ada yang lima orang anak kan, untuk ayah, bunda, 3 orang anaknya. Maka setiap kali ada penjualan transaksi satu aplikasi saja, kita akan dapatkan Rp280.000. Ini adalah keuntungan retail. Kalau ada retail berarti ada grosir, betul. Nah, disinilah kita akan mendapatkan bonus-bonus tambahan ketika kita bisa menjual secara grosir. Artinya partai 5 aplikasi. Nah, ketika kita bisa menjual 5 aplikasi, ini kita sebut mereka sudah mendapatkan hak mendirikan satu Quran Center. Nah, jadi seorang pemilik Quran Center juga akan mendapatkan hak untuk bermuamalah. Nah, luar biasa ya. Kita bisa tawarkan kepada orang yang punya anaknya 3. Mereka mau belajar. Ada ayah, ada bunda. Berarti 5 aplikasi kan mereka perlu. Nah, kita tawarkan kepada mereka. Ternyata ketika membeli 5 aplikasi ini, perusahaan pun akan memberi potongan harga lagi nanti. Nah, di saat itu, ketika mereka membeli secara grosir, kita akan mendapatkan bonus yang disebut bonus introducer. Kemudian kita akan mendapatkan bonus pengembangan tim. Kenapa? Kita punya misi. Bagaimana tim Quran ini bisa tersebar seluruh dunia. Oleh karena itu, percepatannya adalah kita sebanyak-banyaknya membangun 100.000, kurang lebih 100.000 Quran Center di seluruh dunia. Dengan harapan setiap satu Quran Center bisa mendistribusikan setidaknya kepada 100 orang, 100 sampai 1.000. Sehingga dengan demikian target 1 juta umat Islam paham makna bahasa Arab ini bisa tercapai. Nah, oleh karena itu, perusahaan juga telah menyiapkan bonus pengembangan tim. Kemudian ada bonus mentor eksekutif, hampir 80%, kemudian ada bonus bensin. Nah, disinilah yang kita ketika menawarkan kepada umat Islam tentang ada muamalahnya, insya Allah mereka nggak lari gitu. Waduh, dakwah-dakwah aja, saya juga perlu asap ngebul biasanya. Atau saya perlu juga usaha untuk membayar hutang. Nah, sekarang umat Islam kondisi seperti itu. Hutang yang numpuk, kemudian kehabisan modal, mau buat usaha terlampau modal besar semua. Nah, di sini kita memberikan solusi hanya dengan modal yang kecil tetapi punya potensi luar biasa. Apa keunggulan daripada sistem ini? Yaitu kita akan mendapatkan free Quran Center Academy System. Jadi kita dengan bergabung mempunyai satu Quran Center, maka kita akan mendapatkan Reseller Academy ataupun Quran Center Academy. Disitulah kita bisa mengenerate link affiliate kita. Nah, jadi perusahaan sudah menyiapkan landing page-nya atau website-nya. Jadi kita nggak perlu repot-repot keluar biaya lagi. Nah, website-nya 4 bahasa lagi, ada barcode-nya, bisa kita arahkan mereka ke website landing page yang ada penawaran, ada sales letter, ada copywriting, ataupun mereka bisa kita arahkan kepada aplikasi langsung. Nah, aplikasi untuk trial. Dan nanti ada database-nya. Bapak Ibu bisa melihat database di MyTech User berapa orang yang mempelajari tim Quran ini secara trial, secara free trial. Nah, gitu. Kemudian tanpa stok produk. Nah, karena sifatnya digital ya. Berbeda. Inilah perbedaan kita dengan MLM multi level. Nah, karena kita tidak ada kewajiban untuk stokis. Nah, karena kita ketika membeli 5 aplikasi, katakanlah itu semua kita gunakan untuk ahli keluarga kita, habis kan? Apakah kita tetap bisa menjual? Jawabannya iya. Karena kita ini sifatnya affiliate. Kemudian tidak ada biaya lain-lainnya. Nah, tanpa ada resiko. Nah, jadi kita nggak perlu repot packing barang, ngirim barang, macam-macam. Barang akan rusak, barang akan busuk. Nah, tidak ada di sini. Kemudian potensi penghasilannya ini sampai 350 juta per minggu. Nah, Masya Allah. Ini luar biasa ini.
Ketika kita fokus kepada dakwah Quran, insya Allah dunia datang. Ya inilah satu keajaiban daripada Quran. Allah akan memberikan satu keberkahan-keberkahan. Siapa sih yang nggak mau rezekinya berkah gitu kan ya? Pasti orang akan mencari keberkahan hidup hari ini. Dan ternyata dengan kita fokus kepada Quran, ini insya Allah masalah-masalah penghasilan ini sudah terpenuhi. Kemudian waktu fleksibel. Siapa yang nggak mau kita bisa waktu kita fleksibel, bisa jaga duha, bisa menjaga tahajud, bisa bersama berkumpul sama anak. Disinilah Quran bisa menjadi jalan supaya kita bisa lebih quality time bersama keluarga kita dan kita bisa quality time kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat duha nggak dikejar-kejar, nggak dibentak orang, nggak dibentik atasan gitu kan. Salat bisa kita berjemaah di masjid. Ini luar biasa di sini. Dan kita akan bergabung bersama orang-orang yang sama-sama satu frekuensi memikirkan agar Quran ini bisa tersebar seluruh dunia. Dan ini affiliate-nya global. Jadi Bapak Ibu akan bergabung di satu komunitas yang para pemilik Quran Center ada di segala penjuru dunia. Nah, saat ini kan sudah ada Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, ada dari Amerika juga, ada dari Eropa juga, sudah ada di Turki juga, ada di Cape Town bahkan. Nah, kita akan bergabung di satu komunitas yang sama. Dan dahsyat lagi, semua alat-alat pemasaran atau alat untuk mempromosi sudah ada di Reseller Academy atau Quran Center Academy. Jadi free, semuanya sudah disiapkan. Dan training-training bagaimana kita pengembangan diri leher ke atas itu sudah ada di ruang Quran Center Academy. Selain support system, kita juga ada support team. Nah, support system sudah ada dari perusahaan, kita tidak akan dibiarkan begitu saja, sudah begitu join, artinya perusahaan angkat tangan, enggak. Di sini semua support system sudah lengkap, komplit, dan juga kita justru ada support team. Ini yang membedakan kita ada multi level. Kalau di multi level nggak boleh adanya namanya cross line, ini macam-macam. Justru ketika kita bicara Al-Quran, kita merasa kita berkumpul bersama ahli-ahli Quran. Nggak ada yang ceritanya itu, yang namanya wah jangan bantu yang sana, jangan bantu yang sini. Tidak, justru di Quran ini kita bisa mengamalkan praktek ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Justru kita di situ. Dan saya berapa banyak diundang dari Malaysia, dari mana untuk berbagi sharing ataupun closing statement juga. Justru kita merasa bahagia Allah menggunakan kita agar Quran atau Quran ini bisa dipakai oleh umat Islam di seluruh dunia. Nah, itu luar biasanya. Tadi bicara muamalah. Nah, kalau bicara muamalah berarti ada konsep pemasaran, konsep pembagian hasil, pendistribusian, konsep bonus. Apakah berjalan? Ini jawabannya. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu ragu lagi. Sistem sudah berjalan, sudah terbukti menghasilkan dan terbukti semua sistem tidak ada kendala. Kita lihat di sini ada Pak Hengki. Tadi bicara muamalah berarti ada laba. Apakah benar ini menghasilkan? Kita lihat. Pak Hengki, nah, beliau ini adalah orang awalun untuk Indonesia. Nah, sudah setahun yang lalu beliau join di Quran dan tidak ada laporan ini kerusakan atau crash sistem yang ini tidak. Justru ini terbukti. Dan kita lihat penghasilan bulan September di 2023 26 juta per bulan. Masya Allah. Ini luar biasanya di Quran ini Bapak Ibu. Beliau katakan ubah mindset Anda agar segala urusan hidup menjadi lebih ringan. Buat tanpa tapi, buat tanpa jadi. Apalagi ini produknya luar biasa, mendekatkan diri kita dan umat Islam kepada Al-Quran. Selanjutnya ada Kak Yah. Nah, Kak Yah ini di Malaysia ya. Beliau pada waktu itu memang pengusaha juga dan juga beliau membuat satu komunitas mengaji gitu, mengaji secara online. Dan luar biasanya kita lihat seorang ibu, seorang Sri Kandi bisa berpenghasilan sampai 8.300 ringgit Malaysia atau ke Indonesianya sekitar 27 juta per bulan dari Quran. Berkah ya Bapak Ibu ya. Inilah keberkahan daripada Quran. Next kita lihat ini ada Ibu Melisa Saila, beliau artis, beliau sutradara dan aktris di Malaysia. Saya juga sudah sempat ketemu beliau, humble, kemudian ternyata beliau
di Indonesia juga pernah buat satu film ya bareng dengan artis Indonesia. Jadi beliau sudah membuktikan usaha ini mudah, bahkan beliau bilang ketimbang dengan perusahaan ataupun usaha-usaha di bisnis lainnya ini lebih mudah. Nah, itu yang saya dengar dari penyampaian beliau langsung. Di bulan September beliau mendapatkan juta 37.300.000 dalam satu bulan. Masya Allah. Penghasilan mana nih yang bisa menghasilkan sebulan ini kalau dengan bekerja? Katakanlah CEO. Nah, CEO harus punya pengalaman pekerjaan, punya luar biasa ya, harus perjalanan karirnya mungkin ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Tetapi di Quran, ini di Quran sendiri baru bulan Juni kemarin, ini baru di launching di Malaysia. Jadi artinya ada pra-launching yang ketika untuk uji coba apakah sistem ini ada crash atau apa, ternyata alhamdulillah berjalan lancar, dan belum 1 tahun bergabung di Quran, beliau sudah bisa membuktikan penghasilan bulanan sampai 30 juta. Nah, dahsyatnya itu di sini. Nah, tadi kita bicara tentang, wah ini cocok untuk orang-orang pensiunan, betul. Dan ini ada Haji Ramalan, beliau adalah pensiunan wira swasta di Malaysia. Beliau sudah betul-betul membuktikan ternyata keberkahan dari Quran ini. 40.500.000 penghasilan di bulan September. Nah, kalau ringgit Malaysia 12.000 ya. Jadi Bapak Ibu, inilah solusi untuk umat Islam yang apalagi untuk yang pensiunan sifatnya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Justru kita diajarkan, kita bersama komunitas, support tim sudah lengkap, dan saking mudahnya beliau sudah membuktikan bahwa di bulan September bisa 40 juta. Masya Allah. Ada Ustadz Musin. Nah, ini beliau pendakwah. Luar biasa, Bob. Seorang Ustadz muda, dan dia bisa berpenghasilan 120 juta di Quran. 36.000 ringgit ya, 120 jutaan. Masya Allah. Ini inspirasi juga buat saya. Beliau bisa dakwah tentang manfaat Quran, ternyata di saat yang sama Allah berikan keberkahan penghasilan yang luar biasa. Kemudian kita lihat ada Bos Bob. Nah, beliau adalah board of leader, di mana telah membuktikan 180 juta 25.000 di bulan September kemarin penghasilannya. Ini akan kita bahas, Bapak. Kenapa beliau seperti Ustadz Musin tadi bisa sampai ratusan juta. Kemudian ada Pak Bob sampai 180 juta. Nah, kita akan bahas di next. Ini kita lihat potensinya. Kenapa tadi Bos Bob sama Ustadz Musin Ahmad bisa ratusan juta, sedangkan ini belum sampai 3 tahun. Kalau kita lihat ya di bagian bawah, seharusnya kan kita akan bisa mendapatkan ratusan juta itu ketika usaha ini dijalankan 3 tahun. Dengan simulasi seperti apa? Katakanlah, ini kita terendahnya. Dalam setiap bulan kita bisa kemampuannya hanya menjual 2 produk sebulan. Katakanlah ya, ini terendah nih, terparahnya ini. Kemudian dalam 1 bulan kita hanya bisa mengenalkan Quran ini. Kemudian ada 4 teman kita menjadi partner kita membangun Quran Center. Hanya 4 saja dalam sebulan. Katakanlah gitu. Ini kita terendah. Kita bicara yang paling pesimis lah gitu. Maka semestinya kalau kita melihat kemampuan ini, berarti dalam 1-3 bulan kita bisa berpotensi 10.500.000 penghasilan kita per bulan. Sehingga dengan adanya sistem duplikasi dan sistem yang baik di Quran ini, dalam 1 tahun insya Allah kita bisa berpenghasilan 35 jutaan per bulan. 2 tahun 87 jutaan, 3 tahun di 175 jutaan per bulan, dan 5 tahun 350 jutaan. Tetapi kok kita lihat ya, di Quran kan belum 1 tahun nih, tetapi Bos Bob, Ustadz Puma di sini bisa menghasilkan 120 juta. Nah, inilah satu keberkahan dari konsep atau muamalah di Quran. Bagaimana caranya? Kita bahas satu persatu. Satu ya, ketika kita bergabung di Quran Center, membuka Quran Center, maka kita cukup mengeluarkan modal 3,9. Murah. Di mana 3,9 ini kita akan mendapatkan 5 aplikasi.
Padahal tadi harga retailnya adalah 1.099.000 setelah dipotong ya 300.000 kan dari harga normal. Nah, kalau kita lihat 5, kalau umumnya kan 1.099.000 kali 5 ya berarti 5.495.000 gitu. Tetapi perusahaan ngasih kebaikan lagi, dipotong lagi, dikasih potongan harga 1,5 juta lagi. Sehingga harga modal kerja kita, modal usaha kita hanya 39 juta saja. Ini sebuah muamalah yang luar biasa ya. Bayangkan kalau ketika kita bisnis ataupun muamalah di yang konvensional, katakan usaha kuliner, 3,9 mungkin baru cukup untuk beli gerobaknya aja gitu kan. Nah, tetapi kita bisa potensi yang luar biasa tadi. Nah ini, 5 produk ini, katakanlah ketika kita berpikir sebagai untuk muamalah, oh 5-5-nya dijual katakannya, maka kita berarti akan mendapat nilai retailnya ada 5,4.095.000. Berarti kita akan ada selisih di situ kan ketika modal. Artinya modal kita akan kembali dan kita akan dapat keuntungan. Kunci sukses daripada Think Quran adalah kita daftarkan, kita sudah melihat bagaimana peluangnya, kita daftarkan diri kita buka Quran Center dan kita beli produknya untuk kita gunakan. Kita rasakan lezatnya menggunakan Think Quran dan betapa manfaatnya itu akan luar biasa untuk merubah kebiasaan ahli keluarga kita, akan ada transformasi, perpindahan amalan-amalan mereka, mereka akan lebih cinta kepada Al-Quran, dan seperti itu. Nah, disinilah Bapak Ibu, kemudian selanjutnya kita juga bagaimana menjadi ahli-ahli Quran, yang juga ikut mendakwakan Quran itu sendiri, mendakwakan Think Quran. Kita tulis 20 orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kenal, mungkin ahli keluarga kita, teman-teman kita, relasi kita, dan kita kenalkan kepada orang yang mengenalkan Think Quran ini kepada kita. Nah, nanti akan terus ada duplikasi. Sebenarnya 4 langkah inilah yang mudah sebagai jalan untuk sukses di Think Quran. Bapak Ibu, tadi kita bicara baru tahapan pertama, bagaimana Ustadz Musin, kemudian Bos Bob bisa dapat ratusan juta. Ini ada rahasianya. Rahasianya justru malah ketika kita mau mulai bergabung di Think Quran. Sudah langsung dibuka. Seperti ini, kalau misalnya orang mau buka usaha, kemudian dia mau membuka cabang, maka dia nggak bisa langsung serta-merta langsung buka cabang. Dia harus pastikan usaha yang pertama untuk berjalan dulu, sustainable. Mungkin 5 tahun ke depan ataupun 3 tahun ke depan, paling cepat 2 tahun, baru dia bisa, ini sudah ada sistem, ini bisa ditinggalkan, baru dia akan buka cabang 1, 2, 3. Maka akan terjadi faktor kali. Berbeda dengan Think Quran. Nah, karena Think Quran ini punya satu konsep, satu sistem yang luar biasa, justru Bapak Ibu di awal lah punya kesempatan untuk double income. Justru malah disarankan. Nah, kita lihat cara melipat gandakan income-nya itu dengan kita menambahkan Quran Center. Kita lihat ya simulasinya. Ketika kita membangun satu Quran Center, maka dengan nilai 3,9 juta, kalau retailnya tadi di 5,4 jutaan, nah kita punya satu akun. Kita membantu, kan tadi kita lihat simulasinya, dalam 1 bulan kita berhasil mendapat 4 orang kan, 4 orang partner Quran Center. Berarti kita ada A, ada Ali, ada Benny, misalnya ada C, ada D gitu ya. Maka kita bantu tim-tim kita ini untuk bisa menghasilkan 7 juta dalam 1 bulan itu. Kemudian yang C dan D kita bisa bantu mereka yang akumulatifnya 7 jutaan. Artinya di satu akun kita bisa menghasilkan di bulan itu sebesar 14 juta. Nah, ini dari satu Quran Center. Dan kebayang bagaimana ketika ada faktor kali, yaitu kita bangun 3 Quran Center. Nah, disinilah yang saya bilang, justru di awal, ketika Bapak Ibu membangun Quran Center justru lebih banyak, ini justru malah dianjurkan. Kenapa? Sistemnya sangat mudah dan sangat baik. Tetapi kepatuhan syariah membatasin kita maksimalnya sampai 7 Quran Center. Nah, ini kalau 3 Quran Center, katakanlah ini akun 1. Kita punya 3 akun, tetapi dengan 3 akun ini cukup 1 nama. Inilah perbedaan kita dengan multi level. Nah, kalau multi level kan dia setiap akun dengan akun-akun yang berbeda gitu. Namanya lain. Nah, tetapi ini di sini 3
3 Quran Center cukup dengan 1 akun dan kita akan mendapatkan link affiliate yang sama. Kita bantu, kan tadi 4 Quran Center ya dalam 1 bulan. Kita bantu yang A menghasilkan 3,5 juta, yang B kita bantu mereka menghasilkan 3,5 juta. Begitu juga di bagian sebelah kanan, kita bantu di bawah kita yang C ini 3,5 juta, yang 30 juta. Maka dengan adanya compounding, ternyata di Think Quran Center 1 adalah pendapatan penggabungan dari pendapatan yang Quran Center 2 dapat 7 juta, Quran Center 3 7 juta, maka Quran Center 1 ini akan mendapatkan total sebanyak 14 juta. Maka dari Think Quran 1 dapat 14 juta, maka setelah diakumulasi ke semuanya, keseluruhannya, maka total pendapatan dari 3 Quran Center kita akan mendapatkan sebanyak 28 juta. Nah, ini kebayang ya dahsyatnya di sistem di Think Quran. Dan bagaimana dengan 7? Nah, sama seperti tadi. Jadi sistem di Think Quran ini sudah sedemikian rupa membantu kita dan umat Islam untuk bisa mudah. Bagaimana ini bisa mendapatkan? Ya, kita nggak perlu pikir repot-repot lagi. Perusahaan sudah memikirkan sedemikian rupa. Nah, sehingga total kalau kita dari 7 Quran Center, maka kita akan dapat sampai di 42 jutaan. Nah, jadi 7 Quran Center kita akan bisa dapat di 42 jutaan. Nah, inilah Bapak Ibu keajaiban di Think Quran. Selanjutnya ini kembali kepada Bapak Ibu. Mau bangun 7 Quran Center akan lebih baik. Punya kemampuan 3 Quran Center, alhamdulillah ini baik. Nah, setidaknya Bapak Ibu, inilah kesempatan kita untuk merubah perekonomian kita dan perekonomian umat Islam. Kita ajarkan mereka kepada satu konsep yang mudah gitu kan, sehingga mereka tidak akan pusing gitu, nggak akan sulit-sulit. Ini salah satu caranya adalah kita kenalkan mereka kepada Think Quran. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mau nggak kita nih? Nah, kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, bersedia nggak untuk join bersama kami untuk misi 100 juta umat Islam paham Quran? Konsepnya sudah ada, produknya sudah ada, marketingnya sudah ada, kepatuhan syariah sudah ada, cara cepatnya sudah ada, sudah dibahas, sudah dibongkar rahasianya, bagaimana Ustadz Musin, bagaimana Bos Bob bisa menghasilkan ratusan juta dari Think Quran, sudah dibongkar. Kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Oke, kita harus bertindak sekarang, jangan sampai peluang ini terlepas. Nah, kita adalah awalunnya, kitalah justru sebagai orang awalun yang menyiapkan untuk segera launching Think Quran ini di Indonesia. Maka Bapak Ibu alhamdulillah, alhamdulillah ini sesi saya sudah selesai. Insya Allah kita akan undang satu orang yang luar biasa, yang beliau juga sudah berjuang dan membuktikan betapa mudahnya Think Quran ini dijalankan. Beliau ahli dakwah dan beliau juga mengenalkan Think Quran untuk di Indonesia. Jadi Bapak Ibu ya, terbukti konsep muamalah Think Quran ini sudah berjalan, menghasilkan, dan juga nilai dakwahnya itu loh. Nah, jadi dalam satu waktu, tugas kita sebagai pewaris kitab untuk dakwah Quran selesai, untuk belajar Quran selesai, untuk mengajarkannya selesai, dan ternyata di saat yang sama kita juga bisa memperbaiki perekonomian untuk diri kita, keluarga kita, dan ahli umat Islam seluruh alam. Oke, di sini ada Pak Bos Haji Amin. Oke. Hadir. Alhamdulillah. Insyaallah. Haji Amin untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau melihat Ustaz Fat ini sekarang kemampuannya untuk menyampaikan Think Quran ini sudah super dahsyat sekarang ini. Kita bagi satu aplaus lah kepada Ustaz Fat yang telah bersusah payah menerangkan kepada kita Think Quran. Okey, saya kenalkan, nama saya Haji Muhammad Amin Hassan daripada Kuala Lumpur. Tapi sebenarnya tinggal di Bandung juga. Jadi rumah saya di Bandung bertetanggaan dengan Pak Jelani di Polban. Jadi alhamdulillah, kalau untuk saya berbahagilah pagi ni, kita panggil perkataan berbahagilah pagi ni. Saya mengatakan bahawa Think Quran ini satu bisnes yang sangat indah.
Bukan sekadar sangat menguntungkan. Kalau sangat menguntungkan ini Pak Ibu, bos-bos yang lain kita boleh dapati dari bisnis-bisnis yang lain. Betul tak? Kalau bisnis saya yang buat ni menguntungkan, itu banyak Pak. Itu sangat-sangat banyak bisnis yang menguntungkan. Tapi bisnis yang sangat indah ini maksudnya bagaimana? Apabila saya mempelajari ataupun saya membeli aplikasi Al-Quran, saya cuba mengaplikasikan apa yang saya belajar daripada Al-Quran ini di dalam solah, di dalam membaca Quran, di dalam keadaan membaca dalam keadaan kita berzikir, dalam keadaan kita membaca hadis. Contohnya di rumah saya kan setiap hari kita membaca hadis. Kita dalam 15 minit, 20 minit itu membaca hadis. Ya sudah pastilah hadis-hadis semua dalam bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya apabila kita memahami perkataan-perkataan yang kita baca di dalam Al-Quran, kita memahami setiap perkataan-perkataan yang kita baca dalam solah, kan kita baca dalam solah kan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Bapak Ibu, ini adalah satu keindahan yang sangat-sangat indah sebenarnya. Yang selama ini saya merasakan, wah begitu bodoh saya rupanya sebelum ini. Sebab saya kan bukan santri, belajar di pesantren ataupun belajar bahasa Arab, kuliah di Mesir, bukan. Saya adalah orang kuliahnya ilmu-ilmu keduniaan kan, ilmu dunia. Ilmu dalam bidang properti. Jadi saya tidak dapat peluang sebenarnya untuk mempelajari harfiah ini. Kalau kita ke pesantren, mungkin kita akan belajar nahwu sorof. Kan butuh 4 tahun, 5 tahun di situ. Jadi kita kan tidak ada waktu. Saya tidak ada waktu di situ. Jadi saya mempunyai satu keinginan dari dulu, bagaimana saya orang yang tidak belajar bahasa Arab ni boleh memahami bahasa Arab. Yang saya mahukan itu bukan nahwu sorofnya, sekadar harfiah, iaitu memahami secara asas. Kan? Kalau kita baca kita baca surah laqad ja'akum rasulun min anfusikum, contohnya kan, telah datang kepada kamu, laqad ja'. Maknanya dia sangat-sangat indah. Jadi apabila adanya Al-Quran, dia telah membantu aplikasi yang sangat-sangat ajaib yang telah membantu saya memahami perkataan-perkataan yang saya sebut dalam Al-Quran, dalam solat, dalam zikir, dalam baca hadis. Dan saya ulang balik, ini satu kenangan, satu keindahan dalam kehidupan yang selama ini saya tidak perolehi. Yang saya tidak perolehi. Keindahan ini. Kenikmatan yang sangat-sangat nikmat, Bapak Ibu. Apabila kita solat, mula memahami setiap perkataan. Bukan 1-2 perkataan, tapi setiap perkataan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu, saya cukup yakin terlalu ramai orang Islam di sana yang sebenarnya tidak dapat nikmat ini. Jadi bagi saya itu bukan soal keuntungan, tapi soal keindahan. Jadi apabila saya sudah memula memahami keindahan ini, ya Allah, bagaimana kita membaca surah hari Jumaat ke surah Al-Kahfi itu kan? Surah Al-Kahfi. Kita dulu buru-buru baca aja. Buru-buru mau cepat. Tajudnya benar, makhrajnya benar, tapi tidak memahami. Tidak memahami. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Enggak faham, Bu. Enggak faham Pak dulu. Jadi alhamdulillah sekarang walaupun belum 100%, Jai. Belum memahami 100%. Tetapi kalau imam membaca surah berkenaan dengan api neraka, naron disebutkan. Wah, itu mudah bakal rasa sedih ni. Sedih ni ngomongnya kayak cerita-cerita tentang keadaan Allah Ta'ala menyiksa orang-orang yang meninggalkan amal agama, disiksa dalam api neraka, di dalam kuburan. Jadi kita di belakang jadi makmum sedih kan. Ni imam lagi ngomong apa ni? Imam lagi ngomongkan tentang bagaimana ada sungai-sungai yang mengalir di dalam syurga Allah SWT. Masya Allah, hati kita lagi senang. Tetapi dulu Bapak Ibu, ceritalah neraka, ceritalah syurga, saya di belakang gampang-gampang aja. Kan? Tidak merasai. Kan? Imam menangis, saya belakang tak bisa menangis. Itu yang pertama, Bu. Bisnis yang sangat-sangat indah yang saya tidak dapat peroleh daripada bisnis-bisnis yang lain. Jadi apabila kita mendapat keindahan itu, Bu, kenikmatan itu, sudah pastilah kayak kita makan di warung apa kan, sudah pasti kita kan senang ngomong dengan teman. Pak, kalau makan tempe, kalau makan ikan, kalau makan ayam bakar, kalau makan apa, di sini lebih enak.
Kita nyaranin aja, kita bukan ngajak dia ayuh makan, ataupun kalau kita ke warung itu kan nggak dapat komisinya Pak, kan nggak ada komisinya. Tetapi kita senang aja Pak, kita senang aja ngomong sama teman, wah kamu rugi, kamu sholat sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, masa kamu nggak tahu walat dolin apa? Oh ini ramai Pak, kalau orang udah sholat 60 tahun, 70 nggak tahu makna walat dolin, cukup ramai. Kalau di Malaysia, kalau di Indonesia mungkin enggak. Kan kalau di Malaysia ni saya ketemu udah solat 78 tahun, 75 tahun umurnya. Saya tanya, Pak, walad dolin apa Pak? Walad dolin. Enggak tahu dia. Saya solat aja bilang. Jadi Pak, saya merasakan ini satu kerugian kalau seandainya teman-teman tidak dapat nikmat. Pak, kalau Bapak lihat wajah saya aja. Bapak Ibu lihat wajah saya aja. Bagaimana saya sedang menikmati itu. Jadi saya merasakan, wah bagaimana ruginya orang kalau ketemu dengan Allah di akhirat nanti. Kalau Allah tanya apa yang telah dibelajar di dunia dulu kan, dia kata enggak tahu Fatihah. Nah, jadi rugi Pak. Masa Fatihah juga enggak selesai. Jadi di situ saya mulai nawarin ke teman, bukan soal mau menikmati, tapi saya melihat bahwa ini ada satu potensi ruang bisnis yang sangat-sangat luas dan sangat-sangat besar. Sebab di dunia ini, untuk pengetahuan Bapak Ibu, untuk pengetahuan bos-bos semua, belum ada lagi aplikasi yang dicipta tanpa menghafal tapi boleh ingat Pak. Ini hebat nih. Karena selalu kalau orang mau ingat kan harus hafal, harus buat hafalan. Ini tidak butuh Pak. Tidak butuh Bapak Ibu, tidak butuh hafal. Yang perlu kita mengikuti instruktur yang ada dalam aplikasi Al-Quran, belajar, praktis dan buat hafalan. Belajar, praktis dan buat hafalan. Satu hari 5 perkataan je. Bukan 50, satu hari 5 perkataan. Dan subhanallah, Bapak Ibu akan rasakan sendiri pengalamannya. Pengalaman yang enggak boleh dibayar dengan uang, walaupun Bapak mempunyai uang sebesar gunung, sebesar alam, sebesar apa di Indonesia itu. Enggak boleh bayar Pak. Kenikmatan kita membaca Al-Quran, ketika kita sujud, kita berdoa dalam keadaan kita memahami, itu enggak boleh dibayar dengan uang Pak. Enggak boleh dibayar uang. Walaupun Bapak Ibu mempunyai sebesar mana uangnya pun, enggak boleh dibayar dengan uang. Sebab itu bukan soal uang, itu soal urusan dan menghubungkan hati kita dengan Allah SWT. Itu mau dibayar berapa itu Bapak Ibu? Jadi saya mulai nawarin ke teman-teman, saya bilang ini satu keindahan loh, yang sangat-sangat indah. Jadi saya nawarin ke mereka, kalau kamu mau keuntungan, kalau kamu mau dapat keuntungan pahala, kalau mau belajar silakan jadi user. Jadi user sudah cukup, bayar 1 jutaan sudah cukup. Tapi kalau seandainya kita ditawarin satu peluang yang lebih besar dari itu, kan kita mau. Tak mungkin lah Bu, kalau Bapak Ibu, kalau seandainya kita ditawarin satu peluang yang lebih besar, kan kita kata ya udah cukup sampai di sini. Saya mau 1 juta aja, enggak, saya tidak butuh 1 M. Kan? Jadi kita butuh menghasilkan keuntungan di akhirat, jadi kita juga butuh menghasilkan keuntungan di dunia juga kan. Jadi saya mulai nawarin ke teman-teman, kalau kamu mau jadi sukses yang sedikit, kamu bermula dengan 1 Quran Center. Kalau mau sukses yang sedikit. Tapi kalau mau sukses yang banyak, kamu harus modalin dengan 7 Quran Center. 35 jutaan nih. 35 jutaan, betul? Ya, betul. Betul Betul. Betul. 27 juta, 27 juta, 300. 27 juta? 300. 700. Untuk 7 Quran Center Iya betul. 27 juta 300.000. Maaf. Ini saya ni kalau convert ke ringgit ke rupiah ni, walaupun udah jadi orang Bandung ni masih keliru lagi. Jadi saya ngeluarin uang 27 juta 300 rupiah atau 7.700 ringgit di Malaysia pada bulan Oktober 2022. Untuk pengetahuan Bapak Ibu, tadi mungkin sudah diterangkan, aplikasi Al-Quran ini sebenarnya dimulakan pada tanggal September 2022, tapi untuk trial, untuk percobaan. Sebenarnya aplikasi ini baru sebenarnya di launching di Malaysia pada tanggal 18 Jun 2023. 18 Jun 2023, bahasa Indonesia dimasukkan pada 1 Mei 2023, dan insyaAllah kita sedang merancang untuk launching Al-Quran di Indonesia. Mungkin saya target dulu mungkin kita boleh buat Desember,
Tapi kalau lihat situasi sekarang ni, melalui pengalaman teman-teman, insyaAllah kita akan buat di bulan Maret, insyaAllah. Bulan Maret 2024. Jadi Bapak Ibu, jadi saya pun jadikan Think Quran bukan sekadar satu wadah, satu tempat untuk saya mempelajari Al-Quran, tapi saya melihat ini satu potensi yang sangat-sangat luas sebab tidak ada Bapak Ibu di dunia ini aplikasi yang seperti Think Quran. Iaitu tanpa menghafal, tapi boleh ingat. Tanpa menghafal boleh ingat. Bayangkan, kalau tanpa menghafal boleh mengingat itu gampang. Jadi banyak orang juga di Malaysia ini yang dulu dia sering umur dah 80 tahun, sering penyakit apa ini? Kalau di kita nyanyuk, di Malaysia ni kita panggil nyanyuk. Nyanyuk ni mana? Udah lupa-lupa kayak gitu. Pikun. Pikun ni. Pikun ya. Kami mempunyai begitu banyak testimoni yang sudah pikun, yang sudah nyanyuk atau sudah sering lupa-lupa tu jadi ingat balik selepas buat Think Al-Quran. Ini mukjizat Al-Quran. Ini mukjizat Al-Quran. Jadi saya mula nawarin ke teman-teman yang mau jadi bisnis seperti saya. Jadi saya memilih, contohnya saya memilih Pak Jalani. Saya tahu Pak Jalani ada satu orang yang saya lihat mempunyai pemikiran bisnisnya itu. Iaitu bagaimana untuk mengembangkan aplikasi Think Quran ini untuk seluruh Indonesia yang ada 200. Bapak Ibu bayangkan 250 juta orang Islam di Indonesia ini. Seandainya satu orang, jangan semua orang, 10% aja Pak. 10% aja orang di Indonesia yang menggunakan aplikasi Think Quran untuk memahami bahasa Arab. Itu dah berapa itu? 10%. 250 ribu. 25 juta. Betul. Betul Pak Jalini? 25 juta. 25 juta orang. 25 juta Ya. Oh iya, 25 juta. Bayangkan kalau di Indonesia Bapak Ibu jangan ikut jadi Quran Center, Bapak Ibu jadi user saja. Biarkan petani aja yang jadi Quran Center, Pak akan dapat berapa Pak Jalani kalau dirupiahin? 300.000 300.000 ya. 300.000 satu ini. Jadi Bapak Ibu yang ada di depan saya. Satu aplikasi kan? Jadi Bapak Ibu di depan saya ini jangan jadi Quran Center. Bayangkan Pak Jalani ada yang jadi Quran Center ini. Hitungkan Pak Jalani kalau 10%, jangan 10% lah Pak Jalani, 1% aja. 1% aja yang menggunakan aplikasi Think Quran di Indonesia, mana 250 ribu kan? Ya. 2,5 juta. Betul. 1% 2,5 juta. 2,5 juta. Ya. 2,5 juta dikalikan dengan 300.000, berapa komisi yang akan diperoleh oleh Pak Jalani? Saya hitung. Buka kalkulator dulu nih. Ini Bapak Ibu, tolong fikirkan Bapak Ibu, tolong fikirkan apa yang saya sampaikan. Kita lihat, kita hitung je. 2,5 juta orang Indonesia. 1%. 1% aja orang Indonesia menggunakan aplikasi Think Quran. Tak mungkinlah Bapak Ibu 1%. Tak ada apa. 1% aja. 1% maknanya 2,5 juta orang di Indonesia yang menggunakan aplikasi Think Quran. Jadi 2, juta dikalikan dengan 300.000 itu berapa? Pak Jalani. Udah enggak terhitung kayaknya. 750 miliar. 750 miliar. Astagfirullah. Jadi Bapak Ibu mau sebab apabila di launching di Jakarta, di Indonesia Bapak Ibu, maka pihak Think Quran juga akan buat branding, promosi di TV, di radio, di poster, di mana-mana di Indonesia. Bapak Ibu bayangkan, ini saya nawarin ke teman-teman di Indonesia nih cuma menggunakan Google Ads. Nih, Bapak lihat, ini harus perhatikan betul-betul nih skrin. Jadi saya minta bantuan kepada Ustaz Fahad untuk buat Google Ads. Ini nawarin ke teman-teman bisnis Indonesia ini menggunakan Google Ads kan. Google Ads di Google. Kenapa di Google? Di Google kan nggak ada cutinya Bu, nggak ada liburnya. Kalau kita promosi di Google nggak ada cutinya. Kalau kita buat kayak gini kan mungkin setengah jam, 1 jam kan selesai kan. Tapi di Google promosinya itu kan 24 jam. Ini contoh. Di Google Jadi saya nawarin ke teman-teman di Indonesia. Kita lihat di sini.
ITQ je. Dan ya, dalam internet di sini. Agak low signal kayaknya. Bentar. Ini Zoom? Suara saya jelas? Ustaz di Zoom? Terputus. Sekarang sudah jelas. Jelas. Tadi saya punya internet agak down ni tadi. Iya, low signal. Okey. Saya share lagi ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan ini saya nawarin ke teman-teman di Indonesia melalui Google. Jadi saya tidak pernah kenal sama mereka. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, saya menggunakan tajuk bimbingan belajar bahasa Arab. Bimbingan belajar bahasa Arab, Bapak Ibu bayangkan, sekarang aja lebih 412,000 orang yang sudah impress dan ada 10,700 orang yang mula klik. Klik maknanya dia klik dan saya punya website saya atau saya punya iklan. Dari mana mereka? Daripada Bandung ada 86,946, daripada Surabaya ada 110,000 dan daripada Jakarta Bapak Ibu. Ini daripada Jakarta ni. Jakarta 214,826 orang yang mula impress. Mereka berminat dengan Al-Quran. Bapak bayangkan, kalau seadanya aplikasi ini di launching di Indonesia, Pak Ibu. Jadi, bayangkan 700 miliar adalah potensi untuk orang yang menjadi Quran Center di Indonesia. Kalau Bapak Ibu nggak mau jadi Quran Center, kita serahkan kepada Ustaz Fad dengan Pak Jalani aja. Dia mereka ada 700 miliar 700 miliar, mana Ustaz Fad dapat berapa ratus miliar lah. Dan kita di Bandung sekarang ni kita ada beberapa orang teman-teman kita sudah menjadi Quran Center. Jadi mereka tidak akan boleh menghabiskan 700 miliar punya income ni. Potensi income itu kalau seandainya 1%. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu cuba fikir-fikirkan tentang apa yang saya sampaikan dan fikir-fikirkan untuk jadi Quran Center dan buat keputusan. Dan insya-Allah ketemu saya nanti pada tanggal 31 di Jakarta. Insya-Allah saya akan tinggal di sekitar Pondok Indah di Kebayoran. Dan kemudian saya akan berada di Bandung untuk tempoh 1 atau 2 minggu insya-Allah, dan kita akan ketemu di sana dan kita akan buat program tim Quran supaya kita melihat tim Pak Jalani, tim Ustaz Fad dan sebagainya menjadi antara tim terbesar di Indonesia selain daripada tim yang sudah senior seperti Pak Henki dan sebagainya. Jadi saya tidak melihat kalahnya kita dengan tim kita yang masih baru ni dalam memastikan aplikasi tim Quran dapat diakses, dapat digunakan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik ini saya mau share sikit. Saya boleh share sikit tadi tentang, minta maaf, share sikit tentang apa terhasil daripada tim Quran. Jadi kalau Bapak Ibu lihat daripada aplikasi tadi ni, sudah pasti kita lihat ini sini semuanya kebanyakannya, bukan kebanyakan, semuanya orang-orang Indonesia ni, nombor 62 ni dari Indonesia, kan? Tak ada daripada Malaysia ni. Bayangkan satu hari nanti bila aplikasi tim Quran ini di launching di Indonesia. Dan kalau kita lihat semua dari Indonesia, dari jumlah pembelian secara online memang tidak banyak, kebanyakan tidak bayar. Kalau Bapak lihat di situ kan tidak bayar. Mana no ni kan, no ni mana dia tidak bayar. Mereka mempelajari secara gratis. Ini gratis saja ni. Tetapi Bapak Ibu, tidak ada di dunia ini bisnes yang gratis, tidak bayar tapi untung. Untungnya dari mana? Lihat di sini, mereka belajar 31 perkataan, 11 perkataan, 31 perkataan, 31 perkataan. Dan setiap daripada perkataan ini, insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala ada pahala akhiratnya. Seperti mana yang diterangkan dalam hadis Nabi, hadis Nabi bagi tahu, dia kata tidaklah alif lam mim satu huruf, melainkan alif itu 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Bayangkan Bapak Ibu, ini 31 perkataan loh. Ini bukan huruf ini. Bayangkan berapa perkataan yang ada di situ, dan pasti insya-Allah menghasilkan keuntungan di akhirat. Ini satu bisnis yang dapat keuntungan dunia dan akhirat. Dan dari segi keuntungan bisnisnya, saya memperoleh pendapatan atau income dalam tempoh 1 tahun bersama dengan tim Quran adalah sebanyak RM269,649.80 atau kalau dirupiahin ya lebih daripada 800 juta. Lebih daripada 800 juta. Bayangkan Bapak Ibu.
kalau Bapak Ibu menjadi Quran Center di Indonesia yang orangnya ada 250 juta orang Islam. Tadi kita sudah hitung kalau seandainya 1% saja orang Indonesia membeli aplikasi Quran, kan komisi daripada Quran itu pun lebih daripada 700 miliar. Jadi terserah kepada Bapak Ibu sama ada mau ikut sebagai Quran Center ataupun user. Jadi doakan mudah-mudahan urusan kita di Indonesia dimurahkan oleh Allah SWT dan menjadi Quran Center yang berjaya di seluruh Indonesia. Wallahu a'lam, saya serahkan balik kepada yang kurangnya dari saya sendiri, yang lebih datang daripada Allah SWT, dan saya serahkan kepada Ustaz Fad insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah Pak Haji Amin, Masya Allah. Dari Malaysia. Ini semakin terbayang ya Bapak Ibu ya. Luar biasa ini. Katakan tadi seperti yang disampaikan Bos Haji Amin, kita fokus pada retailnya saja kita dapat laba 280 juta, 280.000 kali 1% saja. Kalau masih berat juga ibaratnya 1%, wah masih terlalu tinggi, atau 0,5% aja. Artinya kita masih dapat 350 miliar itu. Dengan target 1 jutaan pengguna. Masya Allah, ini sangat masuk akal gitu. Oke, baik, terima kasih. Ini sesi sudah selesai, dan kembali kepada Bapak Ibu secepatnya untuk join bersama kami. Kita wujudkan visi daripada 100 juta umat Islam paham makna Al-Quran. Semoga Bapak Ibu juga terpilih. Allah mudahkan, Allah siapkan, dan Allah pilih. Masya Allah. Bersama kami gabung di tim Quran ini. Masya Allah. Yang benar datang daripada Allah SWT. Bila ada kesalahan daripada saya sendiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC kita, Ustaz Nurdin.